Shalom, Jemaat GKI Penuai dan juga para pemirsa yang luar biasa, apa kabar? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Tidak ada yang dapat merusak besi, tetapi karat bisa merusaknya. Semua seperti tidak ada yang bisa merusak seseorang, kecuali pikirannya sendiri. Di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut diuji, pikirkanlah semuanya itu. Sangat penting untuk menjaga pikiran, karena semua sikap dan tindakan bermuara dari sana. Mari siang ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita kembali ibadah online streaming untuk GKI Penuai. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami bisa ada Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menikmati ibadah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau sertai penyembahan, pujian. Biarlah kami bisa mendapatkan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujianku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan amat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita sama-sama akan nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan amat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur padamu, naikkan syukurku, dan Yesus, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, di sepanjang hidupku. Kami bawa persembahan kami kepadamu, Yesus. Haleluya. Layana kana sini layana saya. Oh, kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya Yesus. Oh, layana sini layana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik secara online streaming Tuhan, kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi berkat, menjadi kehidupan yang baik di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap berpengharapan kepada Engkau Yesus. Biarlah kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang dibawakan hamba-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami fokus hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, bagaimana kabar jemaat JKI Penuai Wolonggong? Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berapi-api di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, segala kemuliaan, keagungan, kehormatan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih, hari ini kami ada di dalam ibadah yang luar biasa, dan waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, pengurapan Allah turun atas kami semua, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, mengurapi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan penyampaian kebenaran firman Tuhan hanya ke dalam pimpinan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya diberkati oleh Tuhan. Saya dalam rangka mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini secara pribadi sangat diberkati dengan tema yang diberikan. Apa temanya? Kita baca sama-sama. Loyalitas iman kepada Tuhan. Sekali lagi perhatikan, loyalitas iman kepada Tuhan. Saya mengambil pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan jemaat. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berkat Allah bersama dengan kita. Loyalitas iman kepada Tuhan. Sekali lagi, loyalitas iman kepada Tuhan. Loyalitas. Perhatikan. Loyalitas memiliki pengertian kepatuhan dan kesetiaan yang disertai dengan pengabdian diri. Loyalitas iman kepada Tuhan bicara ketaatan pribadi kita,
bicara kesetiaan pribadi kita, berbicara pengabdian kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, situasi kondisi, tidak bisa mempengaruhi loyalitas iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang luar biasa. Siapa dia? Rasul Paulus. Perhatikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam hidup dan pelayanannya. Kita akan melihat apa yang Rasul Paulus alami. Pergumulan seperti apa? Perjuangan kehidupan yang seperti apa? Sama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal 11 mulai ayat 24. Perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ayat-ayat yang kita baru saja baca berbicara tentang perjuangan hidup seorang Rasul Paulus. Ayat-ayat yang baru selesai kita dengar berbicara tentang pergumulan hidup, pergumulan pelayanan Rasul Paulus. Secara manusia bisa saja dia mundur, dia menyerah. Tetapi dengar baik-baik. Semua yang dialami tidak membuat Rasul Paulus mundur. Bahkan bagian firman Tuhan, perhatikan baik-baik sebuah pernyataan Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Saya akan baca buat kita. Perhatikan pernyataan iman yang luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seorang yang mengalami berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan, tetapi bisa membuat pernyataan iman yang luar biasa dengan mengatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pertanyaan dalam hidup saya, apa rahasianya? Apa yang dialami Rasul Paulus? Apa yang membuat Rasul Paulus bisa punya loyalitas iman kepada Tuhan itu luar biasa. Dan itu harus ada dalam pribadi kita sebagai hamba Tuhan. Itu harus ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Itu harus ada dalam kehidupan gereja Tuhan. Loyalitas iman kepada Tuhan. Ketundukan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap semangat, kita tidak mengeluh, kita akan tetap berjuang, dan tidak akan pernah menyerah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa rahasia hidup Rasul Paulus sehingga memiliki loyalitas iman kepada Tuhan? Loyalitas iman kepada Tuhan. 1. Berani hidup melupakan masa lalu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ini rahasia Rasul Paulus memiliki loyalitas iman kepada Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus berani hidup melupakan masa lalunya. Kebenaran firman Tuhan berkata, perhatikan baik-baik dalam Filipi 3 ayat 13c, berkata demikian. Dengar baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Rasul Paulus tidak mengingat-ingat masa lalunya. Bahkan ayat-ayat sebelumnya dikatakan apa? Segala sesuatu yang dianggap
penting untuk hidupnya, yang dianggap keuntungan dalam hidupnya, semua dianggap sampah. Karena apa? Karena Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan secara pribadi. Loyalitas iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Kita tidak bisa punya ketaatan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa kepada Tuhan jika kita masih hidup dengan masa lalu kita. Dengan kata lain apa? Jika masa lalu tetap ada dalam diri kita, dalam tanda petik yang saya maksud adalah segala sesuatu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan lebih jelas, semua dosa di dalam hidup kita, semua harus kita berani lupakan. Semua harus berani kita lepas. Semua harus berani kita tanggalkan. Demi apa? Demi iman kita kepada Tuhan. Demi apa? Demi ketaatan kita. Demi kepatuhan kita. Demi kesetiaan kita. Demi pengabdian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, loyalitas iman kepada Tuhan. Senyum dulu. Bapak Ibu, Rasul Paulus bisa memiliki loyalitas iman kepada Tuhan yang luar biasa. Karena Rasul Paulus berani hidup melupakan masa lalunya. Bukankah bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Ibrani? Perhatikan, Ibrani 12 ayat 1b berkata demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, masa lalu kita, semua kehidupan yang tidak berkenan, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita harus berani tanggalkan. Kenapa? Karena semua itu hanya menjadi beban yang merintangi perjuangan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa berlari dengan cepat. Kita tidak akan bisa bergerak dengan cepat. Karena semua dosa itu menjadi beban di dalam hidup kita dan merintangi perjuangan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi beban dalam hidup kita? Sehingga itu menghalangi perjuangan iman kita. Hari ini, dengar baik-baik. Loyalitas iman kepada Tuhan. Sekali kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekali kita punya iman kepada Yesus. Sekali kita berkata Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Iman kepada Yesus tetap selamanya iman kepada Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, loyalitas iman kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus? Yang kedua, perhatikan. Berani hidup fokus kepada Tuhan Yesus. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Ini yang Rasul Paulus kerjakan. Ini yang ada dalam pribadinya. Sehingga walaupun dia mengalami karam kapal, dia mengalami puasa terpaksa, dia harus kelaparan, dia harus kedinginan, dia harus dipukuli, dia harus dihina, dia harus melewati berbagai macam bahaya. Semua itu tidak membuat dia lemah. Semua itu tidak membuat dia menyerah. Kenapa? Karena fokusnya jelas. Fokus hidup Rasul Paulus jelas. Apa? Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan ayatnya. Filipi 3 ayat 13c. Perhatikan. Saya akan baca lanjutan ayat tadi. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mungkin sebelum bertemu dengan Yesus, yang dikejar Rasul Paulus adalah ketenarannya, kehebatannya, kehormatannya, dikagumi oleh orang-orang. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus, ada pengalaman yang luar biasa yang mengubah pribadi Rasul Paulus. Fokus Rasul Paulus berbeda. Fokusnya dia mengarahkan kehidupannya
hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi dirinya, yang telah mati untuk menebus dirinya. Dan tidak hanya mati, tapi Yesus bangkit, menyatakan kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa memiliki loyalitas iman kepada Tuhan, yang kedua kita belajar dari Rasul Paulus, fokus. Berani hidup fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang kita alami, pergumulan apa yang sedang kita alami, proses hidup seperti apa yang sedang kita jalani, tetaplah memandang, tetaplah fokus hanya kepada Yesus. Karena Yesus sumber pertolongan, karena Yesus sumber kekuatan, karena Yesus sumber hikmat, karena Yesus sumber kemenangan kita. Katakan amin. Senyum dulu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kita tidak melihat adanya masalah di sekitar kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan akan membuat kita semangat. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus yakin. Kita akan terus percaya apapun yang terjadi. Saya tahu ada Tuhan yang memegang kehidupan kita. Apapun yang terjadi ada Tuhan yang akan memberikan kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Katakan amin. Saya teringat bagian firman Tuhan. Perhatikan. Dalam Ibrani 12 ayat 2 bagian A. Perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah, ini satu ajakan. Perhatikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, ada satu ajakan luar biasa. Mari. Mari. Ini luar biasa, dengar baik-baik. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mataku tertuju padamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, apa yang sedang kita alami? Ada Yesus. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Pergumulan apa yang sementara kita jalani? Ada Yesus. Mari, fokuskan kehidupan kita. Fokuskan seluruh kehidupan kita hanya memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saya terlalu yakin dan percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyaksikan waktu bulan Desember saya sakit. Tidak pernah terpikir dalam pribadi saya, tidak pernah terpikir dalam keluarga saya bahwa saya akan mengalami sakit COVID-19. Saya ada kegiatan di luar kota. Setelah pulang, saya sakit. Saya sakit drop sekali. Bahkan 2 kali hampir mati. Bahkan untuk menyadarkan saya, istri saya harus pukul-pukul pipi saya. Tangannya harus dibuat bermain di mulut saya. Supaya apa? Supaya mata saya terbuka. Supaya saya tetap tersadar. Bapak Ibu, di tengah situasi keadaan seperti itu, iman memimpin kehidupan saya. Iman membawa kehidupan saya. Untuk apa? Tetap memandang kepada Yesus. Tetap melihat anugerah Tuhan. Tetap bisa memandang salib Yesus. Tetap bisa melihat sumber kemenangan, yaitu Yesus. Sumber kesembuhan, yaitu Yesus. Iman itu membawa saya untuk menjalani hari-hari bukan dengan keluhan. Bukan dengan menggerutu. Bukan dengan menyalahkan. Tetapi akan membuat hidup saya tetap bergairah. Tetap semangat. Untuk apa? Untuk saya terus berjuang, karena di balik perjuangan hidup, pertolongan pasti datang. Fokuslah kepada Yesus. Yang kedua kita belajar dari Rasul Paulus,
Bagaimana Rasul Paulus bisa punya loyalitas iman kepada Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus yang pertama berani hidup melupakan masa lalu. Yang kedua, berani hidup fokus kepada Yesus. Apapun yang terjadi, pandanglah kepada Yesus. Apapun yang dialami, panggillah nama Yesus. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan saling menyalahkan. Dengar baik-baik, ada Yesus. Pandang Dia. Arahkan hidup kepada Dia. Hal itu akan membuat apa? Kita akan tetap semangat, kita akan tetap bergairah, kita tetap optimis, kita tetap antusias. Bahwa selalu ada pertolongan datang dari Tuhan. Amin. Senyum dulu. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga kita akan lihat bagian dari firman Tuhan. Perhatikan yang ketiga. Loyalitas iman kepada Tuhan. Yang ketiga, berani hidup di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya secara pribadi sangat bersyukur bisa kenal rekan-rekan sahabat dari JKI yang ada di Sydney, ya, Pastor Petrus dengan tim. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Saya melihat rekan-rekan di dalam melayani Tuhan itu luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Menginspirasi saya secara pribadi. Berdoa suatu saat jika Tuhan berkenan dan kehendaki, kita boleh satu tim. Berani katakan amin? Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus berani hidup di dalam melayani Tuhan. Kelaparan tetap melayani. Karam kapal tetap melayani. Dihina, dipukuli orang, diancam orang, tetap melayani. Di tengah kekurangan tetap melayani. Di tengah badai tetap melayani. Apapun yang terjadi, Rasul Paulus tetap berani hidup di dalam melayani Tuhan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stop. Yang ada Allah, yang ada adalah dengar baik-baik. Sekali melayani, tetap melayani. Selagi Yesus ada, tetaplah melayani. Berani katakan amin? Amin. Kita baca bagian firman Tuhannya dalam Filipi 3. Ya, dalam Filipi 3, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mohon maaf, ini ayatnya harusnya 14 ya. Firman Tuhan katakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya baca. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Loyalitas iman kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berani hidup di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, mari kita punya semangat terus tetap melayani Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, mari. Tidak ada kata berhenti untuk melayani. Mari kita terus melayani, dan terus melayani. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, masa pandemik, ya, masa pandemik ini membuat jadwal-jadwal kami semuanya dipending. Yang biasa keliling di kota-kota, di gereja-gereja, semuanya dipending. Apakah itu membuat kami putus asa? Membuat kami tidak melayani? Tidak. Tuhan memberi hikmat kepada kami, lalu kami punya program untuk mengadakan KKR anak melalui online. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Banyak sekali kesaksian. Banyak anak-anak bahkan dari agama lain. Ada kesaksian bagaimana mereka menunggu-nunggu acara itu ada. Ditonton oleh ribuan anak-anak.
Bapak Ibu, loyalitas iman kepada Tuhan berbicara bagaimana kita tetap berani hidup di dalam melayani Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak punya talenta, saya tidak punya karunia. Stop! Jangan katakan demikian. Percayalah bahwa ada Yesus, sumber hikmat, sumber talenta, sumber karunia yang akan memberkati kita, yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk di dalam pelayanan. Saya terlalu yakin setiap pribadi manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia di dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Ada satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam kitab Galatia, Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini panggilan Tuhan yang luar biasa. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan, kita dipulihkan. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memerdekakan kita. Tuhan menyatakan kasih karunia. Tuhan membuat kehidupan kita memiliki keselamatan. Supaya apa? Supaya kita ceritakan keselamatan itu kepada orang lain. Dengan kata lain apa? Mari kita mau melayani Tuhan. Loyalitas iman kepada Tuhan. Yang ketiga, berbicara apa? Berani hidup di dalam melayani Tuhan. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya. Waktu kita melayani, bergandengan tangan, kita bersama-sama, saya terlalu yakin Yesus akan tersenyum melihat semua yang kita lakukan, melihat semua yang kita kerjakan. Amin. Saya di Surabaya berusaha dengan maksimal lewat Zoom, tetap pelayanan. Ya. Di dalam situasi COVID-19, kita harus tetap antusias. Kita harus tetap semangat. Jika kita bisa melakukan semua itu, percayalah, iman kita akan terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagaimana, apa rahasianya sehingga seorang pribadi yang bernama Rasul Paulus memiliki loyalitas iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Yang pertama firman Tuhan katakan, berani hidup melupakan masa lalu. Yang kedua, berani hidup fokus kepada Yesus. Dan yang ketiga, berani hidup di dalam melayani Tuhan. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya bahwa kita akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Ada banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, dan semuanya itu adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat JKI Penuai Wolonggong yang ada, mari di akhir zaman ini, di tengah-tengah iblis bekerja dengan luar biasa untuk menghancurkan pribadi-pribadi, untuk merusak keluarga-keluarga, untuk merusak hamba-hamba Tuhan, untuk menghancurkan pelayanan-pelayanan. Mari kita harus tampil sebagai pribadi-pribadi, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang punya loyalitas iman kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh situasi, tidak tergoyahkan oleh keadaan,
tidak tergoyahkan oleh kebutuhan, tidak tergoyahkan oleh kekurangan. Yang ada hanyalah tetap semangat, tetap berjuang. Loyalitas iman kepada Tuhan. Tuhan ingin lihat di dalam pribadi kita adanya ketundukan, adanya ketaatan, adanya kepatuhan, adanya kesetiaan, adanya pengabdian diri kepada Tuhan yang luar biasa. Saya terlalu yakin kita akan bisa memiliki loyalitas iman kepada Tuhan jika kita berani hidup melupakan masa lalu kita. Semua dosa-dosa tanggalkan. Kebiasaan yang tidak benar tanggalkan. Yang kedua, waktu kita berani hidup untuk fokus kepada Tuhan. Apapun yang saya alami, saya akan tetap melihat Yesus. Apapun yang sedang terjadi, saya akan tetap memandang Yesus. Fokus kepada Yesus. Dan yang ketiga, berani hidup untuk tetap melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stop untuk kita melayani Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak Ibu, rekan sahabat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat JKI Penuai Wolonggong yang ada, milikilah loyalitas iman kepada Tuhan. Yang sementara berjuang, yang sementara dalam pergumulan, yang mungkin sementara dalam kebimbangan, keraguan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu, rekan sahabat. Bapa di dalam sorga, segala kemuliaan, keagungan, kehormatan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba berdoa buat rekan sahabat kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Biar di akhir zaman ini kami tetap memiliki loyalitas iman kepada Tuhan yang luar biasa. Mampukan kami, tolong kami di dalam perjuangan iman kami, untuk kami berani hidup melupakan masa lalu kami, untuk kami hidup, kami berani fokus hanya kepada Yesus, untuk kami berani hidup di dalam melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, tolong kami, mampukan kami. Dan hamba berdoa, berkatilah jemaat Tuhan, berkatilah jemaat JKI Penuai Wolonggong, berkatilah Pastor Petrus dengan tim. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat kota Wolonggong. Wolonggong penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hujan keselamatan, hujan pertobatan melawat, melanda, terjadi di kota Wolonggong di dalam nama Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan, keagungan, kehormatan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat rekan-rekan sahabat di JKI Penuai Wolonggong. Tetap semangat. Doa kami dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam streaming kita siang ini. Tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih untuk Pastor Jeffrey Welan yang sudah menyampaikan firman hari ini, dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita semua siang ini. Maju terus di ladang Tuhan. God bless you all. Church on Saturday di Wolonggong setiap Sabtu kedua dan Sabtu yang keempat jam 2 siang di Wolonggong. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara streaming. Doakanlah, dan apabila ada rekan-rekan dan keluarga yang tinggal di Wolonggong, silakan untuk menginvite mereka dan untuk mengikuti live streaming kita. Sekali lagi, minggu yang kedua
Saturday yang kedua maksud saya, dan Saturday yang keempat. Kebaktian yang akan datang akan kita adakan pada hari Sabtu 24 April 2021 jam 2 siang. Bersama Pastor Donitan yang akan melayani kita untuk Sabtu mendatang, 2 Sabtu mendatang. Offering, tiba saatnya kita akan memberikan offering, persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita akan berdoa. Silakan transfer ke akun Gereja Indonesian Christian Fellowship BSB 08 23 32. Account number is 8355404118. Mari kita akan bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita berdoa sama-sama. Mari saudara, satukan hati kita. Mari kita bawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan janji iman kami. Tuhan, kami mau berikan dengan penuh hati yang penuh sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mencukup-cukupkan akan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekaligus kami akan berdoa bersyafaat ya Tuhan. Kami satukan hati kami kembali. Kami berdoa untuk wilayah Wolonggong ini Tuhan. Untuk daerah Wolonggong ini ya Tuhan. Bapa, kami rindu biar setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, setiap jiwa-jiwa yang mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan bahkan setiap jiwa-jiwa yang terangkat tangannya, tanda kami memerlukan Engkau. Tuhan, Kau memberkati setiap semuanya Tuhan, setiap kami. Bahkan kami rindu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang baru, yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Engkau menjamah setiap hati kami. Bahkan Kau pakai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Temukan Tuhan untuk jiwa-jiwa ini, untuk mereka boleh percaya dan membuka hati hidup mereka buat Engkau, masuk di dalam hidup mereka, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, karena saatnya sudah sangat singkat. Mereka dimenangkan karena Engkau Tuhan. Terima kasih biar semakin jiwa-jiwa berdatangan kepadamu ya Tuhan. Wolonggong ini penuh dengan jiwa-jiwa. Wolonggong ini penuh jiwa-jiwa yang haus. Ya, Wolonggong ini penuh jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa yang bertobat, yang terima Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau pakai saat keadaan yang ada ini Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu di Wolonggong ini Tuhan. Kami tahu ya Bapak, Engkau yang memelihara setiap kami. Engkau yang menopang dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami doakan untuk Jayanti, kami doakan untuk Stefani sekeluarga Tuhan. Kami doakan Tuhan Yesus untuk Pastor Doni dan Yeni ya Tuhan, yang menjadi gembala untuk sidang jemaat-Mu di Wolonggong ini Tuhan. Bapa, kami terus Tuhan menyatukan hati kami untuk terus berdoa Tuhan, untuk kemenangan, untuk jiwa-jiwa di Wolonggong ini ya Tuhan, biar semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami terus doakan juga untuk saat dimana kami boleh beribadah secara onsite ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan, secara face to face ya Tuhan. Bapak, kami percaya waktu yang punya Engkau Tuhan, waktu-Mu akan tiba ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk tempat dimana kami beribadah. Tuhan, Kau terus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita telah selesai dengan ibadah kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Jeffrey Welan yang dari Surabaya. Sangat memberkati Pak. Firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian, mulutku penuh dengan
pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami di situasi saat ini Tuhan. Biarlah kami siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat GKI Penuai yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang maha tinggi, persekutuan kasih dari Roh Kudus, penyertaan penghiburan, menghibur kehidupan Bapak Ibu dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.